عادي تصلون، تدرون بالنهي يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. تدرون كم الأجر اللي تنالون يوما على المصطفى. Kitab Tafsir Al-Manar adalah karya tafsir yang terkenal dalam dunia Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Sayyid Rashid Ridho. Tafsir ini pertama kali terbit di Mesir lewat majalah Al-Manar pada tahun 1898 Masehi. Kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kitab besar sebanyak 12 jilid dengan jumlah total kurang lebih 4.000 halaman. Tafsir ini hanya sampai pada surah Yusuf ayat 52 saja, dikarenakan Rashid Ridho wafat sebelum ia menyelesaikannya. Kitab ini menjelaskan makna Al-Quran dengan gaya yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan modern. Tafsir Al-Manar termasuk dalam tafsir Roi, yaitu tafsir dengan penalaran yang berpadu dengan tafsir ilmiah dan sosial, dikarenakan banyak membahas persoalan masyarakat, politik, dan pembaruan pemikiran Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, nilai keadilan bisa dilihat dari 3 hal penting. Yang pertama, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Dan yang ketiga, mendistribusikan kekayaan melalui zakat agar harta tidak hanya berputar kepada orang-orang yang kaya saja. Contohnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, di mana pada ayat ini Rashid Ridho menegaskan untuk keharusan berlaku adil dalam semua urusan, termasuk dalam bidang ekonomi maupun sosial. Keadilan harus dijalankan karena Allah, bukan demi keuntungan pribadi atau dunia. Artinya, seorang muslim harus berani meninggalkan keuntungan pribadi jikalau hal itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata yang berarti sikap, karakter, atau kebiasaan seseorang. Secara sederhana, etos kerja adalah semangat dan keyakinan seseorang dalam bekerja. Etos kerja adalah cara hidup dan aturan perilaku yang membantu seseorang mencapai hasil terbaik dalam pekerjaan. Hal ini berarti bekerja dengan hasil dengan tujuan yang jelas seperti mencari nafkah untuk diri sendiri, baik secara fisik maupun batin. Etos kerja dalam Islam adalah mengandung nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Etos kerja Islami memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap muslim agar bekerja dengan baik dan mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, etos kerja Islami didasarkan dengan perbuatan baik dan keimanan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja adalah surah Al-Qasas ayat 23, yang mana artinya, dan karena rahmatnya Dia menjadikan malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam hariku, dan supaya kamu dianugerahnya pada siang hariku dan agar kamu bersyukur. Aturan yang telah dilakukannya kepada dan apa yang ada berupa perjanjian serta segala hukum kehidupan yang ada di negara sendiri. Allah telah sesuai dengan rahmatnya, ilmunya dan hikmah yang kalian lelaikan dan tak kalian perhatikan karena kebiasaan dan seringnya berulang hal. Yang mana tafsirannya adalah malam adalah waktu untuk mencari ketenangan dan beristirahat, sedangkan siang adalah waktu untuk bergerak dan bekerja dan untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang telah didapatkan oleh manusia adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu bersyukur kepadanya. Berikut ada beberapa prinsip ekonomi dalam tafsir Al-Manar. Yang pertama, keadilan.
Semua transaksi bisnis harus dilakukan secara adil dan tidak mendolimi pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qur'an ayat 85-86. Yang kedua, ada amanah. Amanah berarti menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Bagian yang ketiga ada kejujuran. Jujur dalam menjalankan bisnis berarti tidak melakukan penipuan, manipulasi, kecurangan dalam menjalankan transaksi bisnis yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Bagian keempat ada tanggung jawab sosial, yaitu mencakup kewajiban untuk membayar zakat, melakukan kegiatan sosial, dan menjaga lingkungan yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Yang bagian kelima tidak melakukan riba, tidak dianggap sebagai dosa besar dalam Islam karena menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari keseimbangan sosial atau kesenjangan dan kesejahteraan, yakni di mana kita membedakan pekerjaan dengan Al-Quran, yaitu pekerjaan seseorang yang dia sampai 8 sampai dengan 10 jam bahkan dia lupa dengan akhiratnya, di mana para sahabat Nabi masa itu sama seperti kita, berdagang dan berjualan lainnya, sama seperti pekerjaan kita. Tidak ada bedanya zaman sekarang dengan zaman dahulu, di mana itu Abu Bakar berdagang, di mana itu Abu Bakar menyiarkan dakwah, Rasulullah berdagang, Rasulullah memberi, dan Rasulullah juga memberi serta tidak pernah itu dalam agama. Lantas bagaimana kita mengapain pekerjaan tersebut? Kenapa kita selalu lalai dengan akhirat kita? Kenapa kita selalu lupa dengan apa yang kita kejar, Pak? Karena tempat akhir itu sebesar manapun jabatan kita, sebesar manapun pekerjaan kita, pasti kita berpulang dengan pada akhirat kita. Itulah mungkin yang membedakan kesenjangan sosial itu menjadi rusak, kesejahteraan sosial serta kehidupan yang tidak ada tentu hara. Kadang ada gaji yang banyak, gaji yang sedikit, tidak bersyukur. Bahkan orang kaya yang paling banyak bersedekah dan sedekah. Mungkin sampai sini sajalah pembahasan keseimbangan sosial. Terima kasih. Judi di dalam Al-Quran. Judi atau maisir berasal dari kata yusr yang berarti mudah. Penamaan ini sangat ironis karena judi sebenarnya membawa kesulitan dan kehancuran, bukan kemudahan. Al-Quran sendiri sudah menyinggung permasalahan judi ataupun maisir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Menurut tafsir Al-Manar, karya Muhammad Rashid Ridho, judi adalah setiap praktek yang melibatkan pertaruhan harta dalam permainan yang hasilnya hanya bergantung pada keberuntungan, bukan usaha atau keterampilan yang produktif. Adapun karakteristik judi yang pertama yaitu al-ghulm atau pertaruhan harta. Adanya pertaruhan uang atau barang yang berharga yang bisa hilang sepenuhnya jika kalah atau berlipat ganda jika menang tanpa adanya jaminan apapun. Yang kedua, al-ghulm yang artinya ketidakadilan. Judi adalah zero sum game di mana keuntungan satu pihak selalu berasal dari kerugian pihak lain. Tidak ada penciptaan nilai ekonomi baru, hanya perpindahan harta dari pecundang ke pemenang. Yang ketiga, al-mukhatarah atau ketidakpastian yang ekstrim. Hasil permainan murni bergantung pada keberuntungan atau kebetulan, bukan pada usaha, keahlian, ataupun perencanaan yang matang. Adapun dampak buruk dari judi yang pertama berdampak pada individu, yakni dampak pada individu itu sendiri seperti kecanduan patologis, kehilangan harta hingga bangkrut, degradasi mental, kerusakan spiritual karena bergantung pada keberuntungan bukan pada Allah, dan mengabaikan kewajiban agama serta keluarga. Yang kedua, bisa berdampak kepada keluarga seperti kehancuran ekonomi rumah tangga, trauma psikologis pada istri dan anak,
perceraian, dan masa depan anak-anak yang terlantar. Adapun judi ini bisa berdampak juga kepada masyarakat seperti adanya permusuhan antara pemenang dan yang kalah, peningkatan kriminalitas, dan stagnasi ekonomi produktif karena modal tidak masuk ke sektor.